Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 364. Saya tidak tahu berapa lama, Daniel Bastian merasa sedikit lapar, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menyentuh dua roti kukus yang besar dan lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk mencubitnya. Itu sangat lembut dan sangat nyaman. Dalam tidurnya, dia menunjukkan senyum kenikmatan, bermain dengan dua bakpao dengan kedua tangan. Daniel Bastian. Tiba-tiba, teriakan seperti auman singa dari timur sungai mengalir ke telinga Daniel Bastian, membuat telinganya berdengung, dan dia segera terbangun. Ada apa? Ada apa? Daniel Bastian bangun, membuka matanya, dan tampak bingung. Daniel Bastian, bajingan berdarah. Kutukan marah terdengar, dan Daniel Bastian melihat sesosok tubuh melambaikan tangannya ke arahnya. Dia secara naluriah mengulurkan tangannya dan meraih lengan lawan, lalu berbalik satu persatu, dia menekan yang lain pesta di tempat tidur. Pada saat ini, Daniel Bastian sedang menjalankan seni tubuh hegemoni bintang 9, dan kekuatan bintang-bintang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan segera kemabukannya benar-benar hilang. Dan dia sadar, matanya tersapu, ekspresinya tertegun. Kapten Xiao, kenapa kamu? Sosok di bawah tubuh Daniel Bastian saat ini adalah Fanya Valona dengan payudara yang bangga. Bajingan, ini bukan siapa aku. Aku tidak akan membawamu pulang sebelum aku menyadarinya. Lupakan tentang membiarkanmu pingsan dalam keadaan mabuk di jalan. Kamu bekerja sangat keras untuk membawamu kembali, tetapi kamu masih memanfaatkanku, bajingan terkutuk. Fanya Valona menatap Daniel Bastian dengan ekspresi cemberut di wajahnya yang cantik. Dahi? Bagaimana aku memanfaatkanmu? Daniel Bastian sedikit bingung. Sialan, berani melakukannya atau tidak, kan? Apa yang baru saja kamu lakukan? Fanya Valona menggertakkan giginya dan mendengus. Di akhir pidatonya, dua rona merah muncul di wajahnya, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Mata. Baru saja? Daniel Bastian mengingat apa yang baru saja terjadi di benaknya. Baru saja dia merasa sedikit lapar dalam tidurnya, lalu dia mengulurkan tangan untuk meraih. Saya baru saja menangkap dua roti kukus besar. Mereka besar dan lembut, dan terasa sangat bagus. Ini dan memanfaatkanmu. Daniel Bastian berkata dengan bingung, tetapi semakin dia berbicara, semakin dia merasa ada yang tidak beres, wajah Fanya Valona memerah, dan matanya menatapnya seolah menyemburkan api. Dan Daniel Bastian juga segera menyadari, roti kukus yang besar. Ada juga bakpao besar di sini? Sekilas tatapan Daniel Bastian, dia melihat sepasang puncak gunung yang membanggakan di dada Fanya Valona. Mungkinkah bakpao kukus yang kutangkap barusan adalah dua bakpao kukus besarmu? Daniel Bastian menelan ludah dan menatap Fanya Valona. Sialan, kamu masih mengatakannya? Fanya Valona sangat malu sehingga dia ingin menabrak dinding, pipinya memerah, dan dia terus meronta, tetapi itu tidak berguna. Itu, aku tidak bersungguh-sungguh. Daniel Bastian berkata dengan wajah malu, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, dia hanya mengambil roti kukus besar dari polisi wanita yang kejam itu, tidak heran itu besar dan lembut, dan dia mencubit dan meremasnya lagi dan lagi sial, tidak heran wanita ini sangat marah. Tetapi saya harus mengatakan bahwa tangan itu terasa sangat enak, perasaan yang besar dan lembut seperti itu membuat Daniel Bastian tak terlupakan untuk waktu yang lama. Ah! Tiba-tiba Daniel Bastian menjerit, dan Fanya Valona langsung mengangkat lututnya dan menekannya ke lutut Daniel Bastian, membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Sialan, apakah kamu ingin menjadi begitu kejam, Nona? Kamu ingin aku mati? Daniel Bastian mengutuk dengan marah. HMPH, ada baiknya memotong anak dan cucumu, jadi kamu tidak akan menjadi bajingan seperti itu setiap hari. Fanya Valona menatap Daniel Bastian dengan keras. Kamu wanita yang sangat kejam, bahkan jika aku mati, aku pasti akan menjadikanmu wanitaku. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya. Bahkan tidak memikirkannya. Lepaskan bajingan itu.
Kamu hampir membuatku mati, bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi seperti ini? Segera, kaki Vanya Valona mendorong ke bawah Daniel Bastian lagi, tapi kali ini Daniel Bastian berjaga-jaga, dan mencubit kakinya dijepit dengan erat, mencegah dia dari bergerak. Oke, kamu ingin melakukan trik ini lagi. Jika aku tidak ingin menunjukkan betapa kuatnya aku, kamu tidak tahu seberapa baik aku. Daniel Bastian segera berkata dengan marah, dan mencium seluruh tubuhnya, menghalangi bibir Vanya Valona. Wuhu! Vanya Valona merengek, tapi sia-sia, matanya membelalak. Daniel Bastian berusaha keras untuk membuka gigi lawan dan masuk, tetapi yang terakhir mengatupkan giginya dengan erat. Namun, keterampilan berciuman Daniel Bastian sangat bagus. Di bawah bimbingannya, mata Vanya Valona berangsur-angsur hilang, dan ada suasana menawan dan ambigu di udara. Pada akhirnya, gigi Vanya Valona dibuka paksa oleh Daniel Bastian, dan keduanya benar-benar saling berciuman dengan penuh gairah. Dan Daniel Bastian mabuk di dalamnya untuk sementara waktu, dan saya tidak tahu berapa lama, tepat ketika tangan Daniel Bastian melakukan kesalahan. Tiba-tiba, Daniel Bastian merasakan sakit yang tajam di bibirnya, dan tiba-tiba melepaskan Vanya Valona, yang terakhir sadar kembali, dan mendorongnya pergi dengan wajah memerah. Kamu wanita, mengapa kamu begitu kasar? Entah kamu ingin aku tidak punya anak atau cucu, atau kamu menggigit bibirmu. Daniel Bastian menyentuh bibirnya yang tergigit dan menatap Vanya Valona tanpa berkata-kata. Kamu bajingan juga berkata, jika kamu tidak memperlakukanku seperti itu, apakah aku akan menggigit bibirmu? Vanya Valona mendengus marah, wajahnya memerah, dan matanya penuh rasa malu. Tapi aku pikir kamu cukup menikmatinya. Kamu belum pernah mencium siapapun sebelumnya. Itu tidak buruk. Daniel Bastian tersenyum ringan. Pergilah sekarang, cepat keluar dari rumahku. Vanya Valona berdiri dan menatap Daniel Bastian, dan berteriak dengan dingin. Melihat wajah Vanya Valona yang akan mengamuk, Daniel Bastian segera bangkit dan hendak pergi, ketika dia tiba-tiba melihat penis hitam kecil di lemari di sebelahnya. Hei, Kapten Xiao juga suka memakai pakaian dalam seperti ini, cukup trendy. Daniel Bastian mengambil pakaian dalam seksi itu dan menatap Vanya Valona dengan senyuman di wajahnya. Segera, wajah Vanya Valona menjadi lebih merah dan dia akan berdarah. Jadi dia bergegas dan menyambarnya, menatap Daniel Bastian. Bajingan bau, keluar! Daniel Bastian. Pergi dari sini dengan senyum di wajahnya. Vanya Valona memegang pakaian dalam yang baru dibeli di tangannya, ekspresinya penuh rasa malu, dan dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyimpannya dengan benar, tetapi lelaki itu melihatnya. Ini benar-benar memalukan, dan malam ini dia menderita kerugian besar. Biarkan pria itu memanfaatkannya, tidak hanya dia diremas dan dicubit oleh pria itu, tapi hampir seperti itu. Pada saat ini, suasana hati Vanya Valona tiba-tiba menjadi sangat rumit, seluruh orang tercengang. Setelah Daniel Bastian memanfaatkan keseruan ini, suasana hatinya tiba-tiba rileks dan kembali normal. Pada saat yang sama, Daniel Bastian diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukan ini di masa depan. Untungnya dia bertemu Vanya Valona kali ini, jika dia bertemu musuhnya seperti ini lain kali, dia akan mencari kematian. Kembali ke Begonia Garden Villa, Daniel Bastian bertanya tentang aroma, dan melihat beberapa hidangan di atas meja makan. Ada apa hari ini? Mengapa makanannya masih ada di atas meja? Siapa yang membuatnya? Daniel Bastian tampak terkejut. Biasanya, di villa ini, dia memasak atau memesan makanan untuk dibawa pulang, dan tidak ada orang lain yang pernah memasak makanan. Bab 365. Kakak ipar, saudari membuatnya sendiri hari ini. Yeti Yashi berjalan mendekat dan berkata, "Benarkah? Luar biasa!" seru Daniel Bastian. Kamu pulang sangat larut setiap hari, dan kami akan mati kelaparan ketika kamu kembali untuk melakukannya. Rizka Yeti berjalan keluar dari dapur, menatap Daniel Bastian saat dia berkata, lalu mengerutkan kening. Apa itu di mulutmu? Mendengar kata-kata Rizka Yeti, Daniel Bastian terkejut.
Kakak ipar, kenapa ada bekas lipstik di mulutmu? Yeti menatap bibir Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar. Apakah ada? Ekspresi Daniel Bastian berubah, dan dia menyentuh bibirnya, bertanya-tanya apakah itu saat dia mencium Vanya Valona sebelumnya. Kamu benar-benar mampu. Wajah Rizka Yeti menjadi dingin, dan dia menatap Daniel Bastian dengan dingin. Itu. Sebenarnya. Rizka Yeti tidak berbicara, berbalik dan naik ke atas. Kakak ipar, kamu benar-benar serius. Apakah kamu harus membersihkan setelah mencuri ikan? Sekarang tidak apa-apa. Adikku awalnya sangat menyukaimu, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Dia sangat marah sehingga dia tidak bahkan makan. Yeti cemberut. Hei. Daniel Bastian juga merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu, dia seharusnya memeriksa dan memeriksa lebih awal. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan membantumu membujuk adikku. Yeti menatap Daniel Bastian dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, halo kakak ipar, jika kamu membujuk adikmu dengan baik, aku pasti akan membiarkanmu melampaui cangkir B dan keluar dari cangkir C. Daniel Bastian menepuk pundak Yeti dan berkata, benarkah? Mata Yeti bersinar, dan dia langsung berlari ke atas. Di lantai 2, di kamar Rizka Yeti. Saat ini, Rizka Yeti sedang berdiri di depan jendela, melihat pemandangan malam di luar jendela, wajahnya setenang air, dan dia tidak bisa melihat perubahan apapun. Kakak, apakah kamu benar-benar mencintai kakak ipar? Yeti berjalan ke arah Rizka Yeti dan berkata tanpa sadar. Tidak. Rizka Yeti memveto. Betul, lalu kenapa kamu melihat bekas lipstik kakak ipar di mulutnya? Jadi dia langsung mengubah wajahnya, dia bahkan tidak makan, dan terlihat marah, tidak mau makan lagi. Rizka Yeti berbicara dengan sangat keras kepala. Yeti tersenyum main-main dan berkata, oke, Kak. Aku tumbuh bersamamu, dan aku paling mengenalmu. Sikapmu terhadap kakak ipar jelas telah banyak berubah selama ini. Hukum sebelumnya, Anda langsung meminta saya untuk tidak meneleponnya, tetapi sekarang saya telah meneleponnya berkali-kali, dan saya belum melihat reaksi apapun dari Anda, yang berarti Anda telah menerima kenyataan bahwa dia adalah saudara ipar saya. Di hatimu. Baru saja kamu. Melihat bekas lipstik di bibirnya jelas merupakan tanda kecemburuan, jadi jangan keras kepala, kamu jelas sudah memiliki perasaan terhadap kakak iparmu, kalau tidak bagaimana kamu bisa marah. Yeti menatap Rizka Yeti dengan wajah penuh tekad. Kulit Rizka Yeti berubah lagi, dan matanya berkedip dengan ekspresi yang rumit. Aku tidak tahu apakah aku jatuh cinta padanya. Setelah sekian lama, Rizka Yeti akhirnya berbicara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakak, kamu pasti jatuh cinta dengan kakak ipar, tapi kamu belum pernah menjalin hubungan, jadi aku tidak tahu. Kata Yeti sambil tersenyum. Aku suka dia, dan dia tidak boleh melakukan hal seperti itu dengan wanita lain. Dia playboy. Kata Rizka Yeti sedikit marah, dengan tatapan cemberut di matanya. Itu bukan alasan mengapa kamu tidak suka berbicara dengan orang lain sebelumnya. Kalau tidak, mengapa kakak iparmu dekat dengan wanita lain? Kamu harus berusaha lebih peduli dengan kakak iparmu, dan jangan selalu bersikap dingin. Biarkan kakak ipar merasa bahwa kamu menyukainya, sehingga dia akan lebih memperhatikanmu daripada mencari wanita lain. Yeti memandang Rizka Yeti seperti seorang guru yang sedang mengajar seorang siswa. Aku. Rizka Yeti membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Oke, Kak, ayo makan. Aku lapar, jadi tolong maafkan kakak iparku. Kamu hanya perlu peduli dengan kakak iparku di masa depan. Aku yakin dengan penampilan dan sosokmu, kamu pasti bisa menangkap saudara iparku sepenuhnya, dan biarkan dia hanya memilikimu di matanya. Lagi pula, kamu adalah kecantikan terkenal di Tianhai kami, yang bisa lebih cantik darimu. Kata Yeti sambil tersenyum. Kamu gadis bisa bicara omong kosong, kamu bilang kamu masih muda,
bagaimana kamu tahu begitu banyak? Rizka Yeti sedikit tersenyum, dan menatap Yetiashi. Anakku, aku sudah berumur 20 tahun ini, selain itu, seorang wanita tahu semua hal ini, oke? Yetiashi cemberut. Oke, kamu bilang aku bukan wanita, kamu gadis, aku ingin dipukuli. Rizka Yeti berpura-pura marah, melambaikan tangan kecilnya dan menepuk Yetiashi, yang berlari keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Di lantai bawah, setelah Daniel Bastian melihat pemandangan ini melalui mata perspektif, senyuman muncul di sudut mulutnya. Sepertinya aku benar-benar melelehkan Presiden Bingshan. Daniel Bastian diam-diam bersukacita di dalam hatinya, sepertinya revolusi ini akan berhasil. Yetiashi berlari ke bawah dan mengedipkan mata pada Daniel Bastian. Pada saat ini, Rizka Yeti juga turun dari atas, Daniel Bastian buru-buru melangkah maju, dan berkata dengan tulus. Istriku, maafkan aku. Apa yang kamu minta maaf untukku? Rizka Yeti melirik Daniel Bastian dengan ringan. Aku seharusnya tidak mencium wanita lain, tapi itu murni kecelakaan. Daniel Bastian berkata dengan cepat, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak Rizka Yeti mungkin akan melakukan sesuatu. Saat ini, Daniel Bastian juga sedikit tertekan dengan karakter sentimentalnya, jika dia membuka harem, mungkin akan ada perkelahian. HMPH, buat saja, tidak terduga, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Rizka Yeti mendengus dingin, terlihat sedikit marah. Sayang, jangan khawatir aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Dan lain kali? Rizka Yeti mengangkat alisnya dan menatap Daniel Bastian. Tidak, pasti tidak, hanya kali ini, tidak akan pernah ada lain kali. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berjanji. Jangan makan makanan yang kumasak malam ini, itu hukumanmu. Rizka Yeti berkata dengan ringan, dan berjalan menuju meja makan. Hei. Sepertinya aku hanya bisa melakukannya sendiri. Daniel Bastian menghela nafas, dan berjalan menuju dapur, bersiap untuk memasak semangkuk mie daging sapi. Hanya saja tidak lama setelah Daniel Bastian memasuki dapur, dia mendengar teriakan Yetiashi dan bergegas keluar. Wah, asin sekali. Yetiashi terus menjulurkan lidahnya, memegang gelas air dan menuangkan air berulang kali. Dan Rizka Yeti juga mengerutkan kening, dengan rasa malu di wajahnya. Ada apa denganmu? Daniel Bastian menatap kedua gadis itu dengan ekspresi bingung. Kakak, iga babi asam manismu tidak menggunakan garam untuk gula, kan? Asin sekali. Kata Yetiashi. Itu, mungkin aku salah. Rizka Yeti berkata dengan canggung. Bab 366. Kakak ipar, lebih baik aku makan masakanmu, kalau tidak aku akan makan masakan kakakku, aku benar-benar takut keracunan makanan. Yetiashi melirik mulutnya dan berkata. Apakah sangat tidak enak, bukankah kamu punya hidangan lain? Rizka Yeti sedikit malu dengan pukulan itu, mengambil beberapa suap hidangan lain dengan sumpit, dan dengan cepat muntah di meja makan dengan ekspresi malu di wajahnya. Daniel Bastian tersenyum. Kamu belum pernah memasak sebelumnya, jadi kali pertama ini pasti tidak akan berhasil, aku akan melayani kalian. 20 menit kemudian, Daniel Bastian mengeluarkan 3 mangkuk mie daging sapi yang mengepul. Wow, baunya sangat enak. Yetiashi melihat mie daging sapi dan menyesapnya. Baunya sangat kuat sehingga dia dengan cepat mengambil sumpit dan mulai makan. Makanlah. Daniel Bastian meletakkan mangkuk lain di depan Rizka Yeti, matanya berkedip, dan dia tidak bisa berhenti setelah makan. Daniel Bastian memperhatikan kedua gadis itu makan dengan sangat gembira, dengan senyuman di wajahnya, dan suasana menjadi sangat harmonis untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, di Anjing, sekelompok besar orang berkumpul di bangsal senior sebuah rumah sakit yang dibuka khusus untuk pejabat senior pemerintah dan tentara. Kebanyakan dari mereka adalah profesor kedokteran top Cina. Semuanya berkumpul di sini saat ini, menatap Yan Wuhen di ranjang rumah sakit dengan mata cemberut. Wuhen, kamu tidak perlu khawatir. Ada 3 dokter nasional besar di sini, dan mereka pasti akan mengembalikanmu menjadi normal. Yan Yanjun menghibur Yan Wuhen sambil berdiri di samping tempat tidur. Ya.
Yan Wuhan mengangguk, dan sekarang semua harapannya ada pada dokter dari 3 negara besar. Jika 3 negara besar tidak dapat menyembuhkannya, dia sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, pintu bangsal dibuka, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu, tubuh yang kuat, dan setelan tunik abu-abu masuk dengan langkah mantap dan kuat. Wajahnya khusyuk, penuh keagungan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura superioritas yang kuat, dan sepasang mata matanya memiliki aura pembunuh, yang membuat orang merasa ketakutan pada pandangan pertama. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu penuh dengan amarah yang kuat, wajahnya suram, dan matanya berkilat karena amarah yang mengamuk, dan dia adalah kakek Yan Wuhan, Yan Jianye, lelaki tua dari keluarga Yan yang telah menyelamatkan Tuan Shen. Di samping Yan Jianye adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dengan gaun putih, janggut panjang, ekspresi baik hati, dan sebuah kotak di tangannya. "Ayah, Dr. Yun ada di sini." Yan Yanjun memandang keduanya dan berkata, "Kakek!" teriak Yan Wuhan saat melihat penampilan Yan Jianye. "Wuhan, bagaimana kabarmu?" Yan Jianye melihat penampilan cucunya yang menyedihkan, matanya penuh rasa sakit, bercampur dengan amarah yang dalam. "Sialan, siapa yang begitu kejam sehingga kamu menyakiti Wuhan seperti ini?" Yan Jianye meraung marah. "Ayah, jangan bersemangat, biarkan Dr. Yungwo memeriksa luka Wuhan dulu." Yan Yanjun berkata dengan tergesa-gesa. "Ya, Dr. Yun, tolong tunjukkan cucu saya Wuhan dengan cepat." Yan Jianye bereaksi, menatap pria tua berjanggut yang baik hati di sampingnya dan berkata dengan cepat, dan orang ini adalah salah satu dari 3 dokter nasional utama Tiongkok. Yun Xiu, penguasa pavilion Tianyao. 3 obat nasional utama di Tiongkok mewakili keterampilan medis terbaik di bidang pengobatan Tiongkok di Tiongkok, mereka seperti biduk di bidang pengobatan Tiongkok, dan mereka dihormati dan disembah oleh semua sarjana pengobatan Tiongkok. Dan gelar dokter nasional ini secara pribadi dianugerahkan oleh Kepala Huasia nomor 1. Dokter nasional adalah dokter kekaisaran negara, yang menunjukkan tingkat apa yang telah dicapai oleh keterampilan medis mereka. Mendengar kata-kata Yan Jianye, Yun Xiu mengangguk, berjalan ke ranjang rumah sakit, mengangkat selimut dari tubuh Yan Wuhan, dan mulai memeriksa luka-lukanya dengan hati-hati. Hanya saja semakin dia memeriksa, semakin banyak Yun Xiu mengerutkan kening. Melihat cemberut Yun Xiu, Yan Jianye dan Yan Yanjun mulai merasa gugup. Setelah beberapa pemeriksaan, Yun Xiu berhenti. "Dr. Yun, bagaimana luka anakku? Apakah bisa disembuhkan?" Yan Yanjun menatap Yun Xiu dan bertanya dengan cepat, dan baik Yan Wuhan maupun Yan Jianye menatap Yun Xiu. "Hei!" Yun Xiu pertama-tama menghela nafas sedikit, dan berkata, "Tungkai tuan mudamu semuanya dipatahkan oleh kekuatan eksternal yang kuat, dan tulang-tulangnya telah dipecah menjadi terak, dan sel-sel serta saraf anggota badan telah rusak parah. Trauma besar, pihak lain jelas ingin benar-benar menghancurkan anggota tubuhnya, dan serangan itu sangat kejam." Mendengar kata-kata Yun Xiu, wajah Yan Jianye dan Yan Yanjun terlihat sangat suram dan jelek. "Apakah ada cara bagi Dr. Yungwo untuk menyembuhkannya?" Yan Jianye menatap Yun Xiu dengan suara berat. "Tidak mungkin untuk menyembuhkan sepenuhnya. Saya hanya dapat mengandalkan cairan obat khusus saya yang dilengkapi dengan beberapa bahan obat berharga untuk menyembuhkan tulang-tulang anggota tubuhnya yang hancur lagi, dan kemudian Anda dapat meminta Pak Tua Hua untuk memberinya akupuntur untuk merangsang tubuhnya. Sel dan saraf nekrotik, sehingga anggota tubuhnya dapat kembali bergerak," kata Yun Xiu dengan ringan. "Bagaimana dengan kekuatanku, bisakah aku berlatih seni bela diri lagi?" Yan Wuhan bertanya dengan tiba-tiba. "Kamu tidak perlu memikirkan seni bela diri di masa depan. Meskipun anggota tubuhmu dapat kembali bergerak, mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Kamu bahkan tidak dapat berlari dan melompat, dan tanganmu pada dasarnya hanya dapat memegang beberapa benda ringan, kamu tidak bisa menyentuh sesuatu yang berat atau kuat." Yun Xiu menatap Yan Wuhan dan berkata, "Kalau begitu, bukankah aku menjadi orang yang tidak berguna yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mata Yan Wuhan menunjukkan ekspresi putus asa dan kesakitan. Bagi seorang praktisi seni bela diri, keberadaan yang tidak berdaya jelas merupakan hal yang paling menyakitkan.
Yan Wuhan dibesarkan di ketentaraan, dan setelah lebih dari 10 tahun pelatihan yang melelahkan, dia telah mencapai kekuatan puncak Huajin, dan dia dianggap sebagai master terbaik di antara generasi muda di Anjing. Sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna, itu benar-benar tak tertahankan baginya secara psikologis, dan dia merasa hancur. Ketika Yan Jianye dan Yan Yanjun mendengar kata-kata Yun Xiu, wajah mereka juga sangat jelek. Keluarga Yan mereka adalah keluarga militer, dan Yan Wuhan adalah pewaris masa depan keluarga Yan. Jika pewaris masa depan keluarga Yan adalah orang yang tidak berguna tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam, itu pasti akan membuat keluarga besar di Anjing menertawakannya. Memikirkan hal ini, ayah dan anak Yan Jianye dan Yan Yanjun tampak sangat murung, dengan kemarahan yang kuat bersinar di mata mereka. Dr. Yun, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk membuat anak itu pulih sepenuhnya? Selama ada cara, keluarga Yan saya dapat membayar berapapun harganya. Yan Yanjun berkata dengan sedikit enggan. Tidak, ini sudah merupakan hasil terbaik. Bahkan jika kamu menemukan Pak Tua Hua dan Pak Tua San, itu akan menjadi hasil yang sama, kecuali apa? Yan Jianye dan Yan Yanjun saling memandang. Dengan serempak setelah melihat Yun Xiu, ada sedikit harapan di matanya. Kecuali kamu bisa membiarkan Raja Obat Gu dari dunia seni bela diri secara pribadi memurnikan ramuan yang bisa membentuk kembali tulang, mungkin dengan begitu bangsawanmu bisa disembuhkan. Kata Yun Xiu. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Yun Xiu, Yan Jianye dan Yan Yanjun menjadi putus asa lagi. Bab 367. Apakah lembah raja pengobatan ini? Itu adalah satu-satunya sekte di dunia martial Dao Tiongkok yang memahami teknik medis kuno dan alkimia, dan ramuan lembah Yaoang bahkan lebih tak ternilai harganya, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membelinya. Belum lagi keluarga sekuler mereka, bahkan sekte lain di dunia seni bela diri akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan pil dari lembah obat raja. Jika itu adalah kekuatan sekuler, dengan kekuatan keluarga Yan, baik Yan Jianye maupun Yan Yanjun memiliki kepercayaan, jika pihak lain tidak mau, mereka dapat menggunakan kekuatan untuk menindas mereka. Tapi di lembah Yaoang ini, mereka tidak ada hubungannya. Kekuatan sekuler sama sekali tidak berguna bagi mereka. Bahkan jika mereka marah, keluarga Yan akan dimusnahkan dengan lambaian tangan. Oleh karena itu, tidak mungkin meminta obat mujarab dari Yaoanggu untuk membantu Yan Wuhan pulih sepenuhnya dari cederanya. Untuk sesaat, kakek nenek dan cucu dari keluarga Yan benar-benar putus asa. Secara khusus, mata Yan Wuhan penuh keputusasaan, dengan ekspresi putus asa, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya telah menjadi orang yang tidak berguna, saya telah menjadi orang yang tidak berguna. Wuhan, kamu harus bergembira. Kakekmu dan aku pasti akan membalaskan dendammu. Wajah Yan Yanjun suram, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Oke, biarkan Yun Guoi merawat Wuhan dulu, Yanjun, ayo keluar dan bicara. Yan Jianye berkata dengan suara yang dalam, dan keduanya langsung keluar. Ayah, Wuhan, yang dilukai oleh pria terkutuk itu, kini telah menjadi orang cacat yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Ini adalah tamparan di wajah keluarga Yan saya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Yan Yanjun memandang. Minum marah. Aku tahu bahwa siapapun yang menyakiti keturunanku dari keluarga Yan, aku akan membuatnya membayar mahal, tetapi apakah kamu mengatakan bahwa Xiao Han mencegahmu menyerang orang itu? Yan Jianye menatap Yan Yanjun dan bertanya. Itu benar, dia memang mencegahku menyerang pria Wuhan yang lumpuh itu, dan mengatakan bahwa jika kita terus menyerang, kita akan menyesalinya. Yan Yanjun mengangguk. Mata Yan Jianye bersinar terang, dan dia berkata. Bahkan Xiao Han secara pribadi ikut campur. Sepertinya identitas orang ini tidak boleh sederhana, dan dia tahu identitas Wuhan, dan pihak lain berani bergerak, jadi dia pasti punya sesuatu. Ayah, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya, dan harus segera ada berita. Kata Yan Yanjun. Patriark, Pak Tua, ini adalah informasi tentang orang yang menyerang Tuan Muda, tetapi ini hanya informasi tentang dia setelah dia datang ke Tianhai beberapa bulan yang lalu. Untuk informasi sebelumnya,
kami tidak dapat menemukannya di semuanya. Pada saat ini, seorang pria berjas berjalan pergi dengan cepat. Datanglah, ambil dokumen dan serahkan ke Yan Jianye. Dengan kemampuan intelijen keluarga Yan, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Apa identitas orang ini? Mata Yan Yanjun memancarkan warna yang aneh. Daniel Bastian. Yan Jianye tiba-tiba mengeluarkan 3 kata, ekspresinya menjadi kental, dan wajahnya menjadi sangat serius. Ada apa dengan ayah? Apa Daniel Bastian? Yan Yanjun memandang Yan Jianye. Lihat sendiri. Yan Jianye menyerahkan dokumen itu kepada Yan Yanjun, yang mengerutkan kening saat melihatnya. Nama belakang pria ini adalah Xiao, dan dia terlihat seperti laki-laki. Xiao Chen. Yan Jianye berkata dengan suara yang dalam. Xiao Chen. Daniel Bastian? Mungkinkah? Murid Yan Yanjun tiba-tiba menyusut, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Aku tidak menyangka dia masih hidup, dan muncul lagi setelah beberapa dekade. Yan Jianye berkata dengan nada yang dalam. Ayah, apakah pria ini benar-benar putra Xiao Chen, si cacat yang diusir oleh keluarga Bastian? Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu berarti anak itu memiliki denyut nadi yang rusak dan tidak bisa berlatih seni bela diri? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki tubuh yang begitu kuat, kekuatan? Yan Yanjun sedikit tidak bisa dipercaya, dengan cahaya luar biasa bersinar di matanya. Jika itu hanya satu nama, mungkin belum tentu, tapi penampilannya sangat mirip dengan Xiao Chen, dan Xiao Han tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini untuk mencegahmu mengambil tindakan terhadapnya, tidak bisakah semua ini menjelaskannya? Yan Jianye. Mata dia meludah dengan sinar yang berkedip-kedip. Sepertinya Xiao Han sudah mengetahui hal ini, itu sebabnya dia menghentikan kita untuk menyerang orang ini. Tapi ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lupakan saja. Yan Yanjun menatap Yan Jianye, matanya ada sedikit dingin yang keras di dalamnya. Kilatan dingin melintas di mata Yan Jianye. Pewaris keluarga Yan saya dipukuli menjadi orang yang tidak berguna. Jika demikian, bagaimana keluarga Yan saya bisa mendapatkan pijakan di tanah Yanjing ini? Yan Jianye berkata dengan dingin. Selain itu, dia telah lama diusir lalu keluarga Bastian bukan lagi milik keluarga Bastian. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita membunuhnya, keluarga Bastian tidak akan bisa berkata apa-apa. Kurasa si Tuyan dan Xiao Ding akan sangat senang. Ayah, apa katamu? Itu benar, tapi pihak Xiao Han. Jangan khawatir tentang dia tidak bisa tinggal bersama anak itu sepanjang waktu, dan kamu bisa menghubungi si Tuyan saat-saatnya tiba. Hubungi si Tuyan. Yan Yanjun tampak terkejut. Alasan mengapa anak itu dan ibunya dikeluarkan dari keluarga Bastian saat itu sebagian besar karena si Tuyan, jadi dia adalah hal terakhir yang dia inginkan dari anak ini untuk muncul lagi. Jika Anda memberitahu dia bahwa anak ini muncul lagi, apa yang kamu katakan? Apa yang akan terjadi padanya? Mata tua Yan Jianye berkilat dengan mata yang dalam. Mata Yan Yanjun berbinar. Ayah, saya mengerti, Anda lebih bijaksana. Dan keluarga Shen, beritahu lelaki tua Shen bahwa saya sangat marah tentang masalah ini, katakan padanya bahwa apapun yang terjadi, pertunangan ini harus dilakukan. Untuk melanjutkan, cucunya hanya bisa menikah dengan Wu Hen. Kata Yan Jianye dingin. Ayah, semuanya seperti ini sekarang, apakah pertunangan ini akan berlanjut? Ekspresi Yan Yanjun berubah. Tentu saja itu harus dilakukan. Sekarang setelah kejadian ini terjadi, jika pertunangan ini dicabut lagi, keluarga Yan akan kehilangan muka. Dan menurut informasi ini, pria itu tidak ada hubungannya dengan cucu perempuan Pak Tua Shen. Itu hanya digunakan sebagai perisai, dan dalam hal ini, kontrak pernikahan ini harus dilanjutkan, dan itu harus cepat, dan ketika Wu Hen pulih, kita akan langsung menikah. Tapi pihak Wu Hen, aku akan pergi. Dengan dia mengatakannya. Yan Jianye berkata dengan suara yang dalam. Dan di Tianhai, di ruang pribadi klub kelas atas, 4 orang berkumpul di sini. Keempat orang ini adalah Yeti Songming, Hu Mingrui, Nie Tianming dan Jiang Chundong. Tuan Hu, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan ketika Anda mengumpulkan kami semua?
Yeti Songming menatap Hu Minglui dan bertanya. Aku membawamu bersama hari ini hanya untuk membicarakan apa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Mata Hu Minglui berbinar. Maksudmu? Yeti Songming menatap Hu Minglui. Sekarang ketua telah menyerahkan semua sahamnya kepada Rizka Yeti. Dia menjadi semakin populer di grup Yeti dan telah membangun prestise yang kuat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir grup Yeti akan benar-benar dikendalikan sepenuhnya olehnya. Pada saat itu, Songming, kamu benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Hu Minglui menatap Yeti Songming. Bab 368. Benar, Tuan Yeti, grup Yeti tidak boleh jatuh begitu saja ke tangan gadis itu. Kami tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari grup Yeti, kata Nie Tianming dengan dingin. Mata Yeti Songming berkedip, dan dia berkata, aku juga tahu ini, tapi sekarang saham di tangannya ditambah saham yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu telah benar-benar melampaui kita, dan kita tidak bisa menggoyahkannya. Kata Yeti Songming dalam suara yang dalam. Sejak aku memanggilmu ke sini, aku sudah memikirkan cara, tapi aku hanya butuh kerja samamu, dan grup Yeti akan menjadi milikmu, Songming. Hu Minglui menatap Yeti Songming dan berkata, jika aku benar-benar bisa mendapatkan grup Yeti, aku tidak akan pernah melupakan semua orang. Saat itu, aku akan berbagi 20% saham denganmu, sehingga semua orang bisa menghasilkan uang bersama. Kata Yeti Songming dengan senyuman di matanya. Oke, dengan kata-kata Songming, aku yakin kita akan berhasil, ayo bersulang. Hu Minglui tersenyum dan mengangkat segelas anggur, sementara Nie Tianming dan Jiang Chundong mengangkat gelas mereka dan saling mendentingkan dengan senyum di wajah mereka. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan setelah bersenang-senang, Yeti Songming, Nie Tianming, dan Jiang Chundong bubar satu demi satu, dan Hu Minglui adalah satu-satunya yang tersisa di kamar pribadi. Pada saat ini, pintu ruang pribadi terbuka, dan Yang Hao berjalan pergi dengan senyum tipis di bibirnya. Kerja bagus. Yang Hao duduk di samping dan melirik Hu Minglui. Apakah kamu yakin bisa melakukan ini? Hu Minglui menatap Yang Hao. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Selama aku berhasil, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, jadi jangan khawatir. Yang Hao tersenyum, dan sinar tegas melintas di matanya. Rizka Yeti, Daniel Bastian, tunggu aku. Bulan terbenam dan matahari terbit perlahan dari cakrawala, hari baru telah tiba. Pagi. Daniel Bastian keluar dari kamar, dan ketika dia melihat Rizka Yeti turun, dia menunjukkan senyuman. Rizka Yeti hanya melirik Daniel Bastian dengan ringan, tanpa bicara. Pada saat ini ponsel Daniel Bastian tiba-tiba berdering, kakak laki-laki Fang Xiki, Fang Zhenghua, menelepon. Kakak Fang, ada apa? Daniel Bastian menjawab telepon dan berkata, Yi Feng, cepatlah datang, seseorang akan menggali kuburan ibumu. Kata Fang Zhenghua dengan cemas. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Daniel Bastian, matanya merah, niat membunuh yang mengerikan menyebar, dan kehampaan tampak membeku. Ada apa denganmu? Rizka Yeti yang baru saja keluar dari dapur merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Daniel Bastian, matanya kosong, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku akan keluar sebentar. Daniel Bastian meletakkan telepon dan bergegas keluar, mengendarai BMW X5-nya menuju daerah kumuh tempat keluarga Fang Zhenghua dan keluarga Daniel Bastian tinggal sebelumnya. Datang ke daerah kumuh ini, Daniel Bastian bertemu dengan Fang Zhenghua. Yi Feng, kamu di sini. Fang Zhenghua memandang Daniel Bastian dan berkata dengan cepat. Apa yang terjadi? Mata Daniel Bastian berkerut, dan ada cahaya dingin di matanya. Ayah saya dan saya awalnya datang untuk memindahkan semua barang keluarga kami ke rumah baru kami, tetapi kami menemukan bahwa karena orang-orang dari grup Su ingin berkembang, mereka perlu menghancurkan semuanya dalam radius beberapa kilometer. Kebetulan kuburan ibumu berada dalam jangkauan ini, jadi mereka ingin menggalinya. Ayah saya dan saya mencoba untuk mencegahnya, tetapi sekarang mereka telah menggalinya, jadi ayah saya meminta saya untuk segera menelepon Anda. Ditelepon. Kata Fang Zhenghua.
Segera, mata tembus pandang Daniel Bastian terbuka, dan dia menyapu ke arah kuburan ibunya, wajahnya menjadi gelap, niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya, dan gelombang kemarahan melonjak di hatinya. Sialan karena mengganggu undeat ibuku. Daniel Bastian berteriak dengan dingin, dan begitu dia bergerak, dia menembak ke kejauhan. Di sekitar kuburan ibu Daniel Bastian, sekelompok pekerja dan orang-orang yang bertanggung jawab atas penghancuran grup Su berkumpul, dan saat ini kuburan ibu Daniel Bastian telah digali. Sebuah peti mati telah dibawa dan disisihkan, sementara Fang Zhenguo menatap sekelompok orang dengan marah. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak membiarkan mayat hidup pergi, kamu akan dihukum oleh para dewa. Fang Zhenguo memarahi dengan marah. Orang tua, jika kita tidak menggali kuburan ini, mengapa kita bekerja di sini? Jangan membuat masalah tanpa alasan. Seorang pria berpenampilan seorang kontraktor memandang Fang Zhenguo dan berteriak dengan dingin. Jangan bicara dengannya, segera bawa peti mati itu, agar tidak mempengaruhi pembangunan saat itu. Pada saat ini, salah satu menir berkata langsung. Segera, 5 atau 6 pekerja berjalan menuju peti mati, mencoba membawanya pergi. Kamu, tubuh Fang Zhenguo bergetar. Keluar! Sebuah ledakan terdengar seperti petir dari biru, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu. Bang bang bang! Segera, para pekerja yang akan membawa peti mati semuanya terbang terbalik, dan jatuh satu persatu lebih dari 10 meter, memuntahkan darah dari mulut mereka. Daniel Bastian membawa niat membunuh di sekujur tubuhnya, dan matanya muncul di sini dengan cahaya dingin. Niat membunuh yang mengerikan itu menekan penonton, mengaduk-aduk situasi, dan membuat semua orang yang hadir merasakan mati lemas yang kuat, dan seluruh tubuhnya transparan, dingin, badan gemetar. Ibu, maaf mengganggumu. Daniel Bastian melihat peti mati di depannya, berlutut di tanah, dan bersujud. Jika ada yang berani memindahkan peti mati ini lagi, aku akan membiarkan dia berbaring di peti mati selamanya. Daniel Bastian berbalik dan melihat ke arah sekelompok orang dan berteriak dengan suara dingin dan tajam, dengan niat membunuh di matanya. Tuan, kami sedang melakukan pekerjaan kami. Menir memandang Daniel Bastian dengan ekspresi jelek di wajahnya. Keluar! Niat membunuh di mata Daniel Bastian berubah menjadi cahaya pisau dan ditembakkan, suaranya seperti guntur, dan aura menakutkan menyebar. Pelayan di tempat kejadian tertegun oleh niat membunuh yang mengerikan, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan keringat dingin keluar di wajahnya. Pekerja lain sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri, dan orang yang bertanggung jawab juga dibantu pergi dari sini. Daniel, maaf, aku tidak melindungi ibumu dengan baik. Fang Zhenguo menatap Daniel Bastian dan menghela nafas. Paman Fang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, berjalan ke peti mati, mengelusnya dengan ringan, dengan ekspresi sedih di matanya. Dahi? Tiba-tiba mata Daniel Bastian menyipit, dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Melihat peti mati di depannya, dia melambaikan tangannya dengan kasar. Dengan keras, tutup peti mati terbang lurus ke atas. Daniel! Melihat ini, ekspresi Fang Zhenguo berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Saat ini, Daniel Bastian membuka tutup peti mati, melihat situasi di dalam, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Ini. Fang Zhenguo tertegun sejenak, dan ketika dia melangkah maju untuk melihatnya, matanya membeku. Saya melihat bahwa peti mati itu sebenarnya kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Bab 369. Mengapa kosong? Bahkan setelah bertahun-tahun, seharusnya masih ada tulang dan sisa. Fang Zhenguo melihat peti mati yang kosong itu dengan ekspresi terkejut. Paman Fang, apakah kamu yakin telah menguburkan mayatnya di sini? Daniel Bastian berkata dengan sungguh-sungguh. Itu pasti. Aku menguburkan ibumu di sini bersama bibimu. Aku juga membeli peti mati itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mungkinkah setelah beberapa dekade, semua mayat telah berubah menjadi mayat? Abu. Fang Zhenguo melihat bingung. Daniel Bastian melirik peti mati itu, dan berkata,
Bahkan jika dibakar, tubuh akan meninggalkan abu, tetapi tidak ada apa-apa di peti mati ini, yang berarti tubuh ibuku telah diambil sejak lama. Terjadi? Siapa yang ingin mencuri mayat? Wajah Fang Zhenguo penuh keterkejutan. Aku tidak tahu, tapi tidak peduli siapa itu, aku pasti akan menemukannya. Tubuh ibuku tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Daniel Bastian berteriak dengan nada dingin dengan sinar sedingin es di matanya. Lalu apa yang harus dilakukan Daniel sekarang? Fang Zhenguo menatap Daniel Bastian. Kembalikan peti mati itu. Tidak peduli apa, ini adalah makam ibuku. Adapun mayatnya, aku akan menanganinya. Kata Daniel Bastian dengan ringan, mengambil peti mati itu dengan satu tangan dan memasukkannya kembali ke dalam makam. Kubur lagi makam ini. Daniel, jika kamu seperti ini, maka grup Su. Fang Zhenguo menatap Daniel Bastian dengan cemas. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa memindahkan tanah ini. Jika ada yang ingin pindah, aku akan membiarkannya mati. Teriak Daniel Bastian dengan suara dingin. Kemudian Daniel Bastian dan Fang Zhenguo pergi dari sini. Saat ini, Su Ming dan Suruhai juga datang ke sini bersama sekelompok orang. Jelas mereka datang ke sini setelah mendapat kabar. Daniel Bastian, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku sudah membayar uangnya sebelumnya? Su Ming menatap Daniel Bastian dengan ekspresi muram. Tuan Bastian, jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Suruhai menatap Daniel Bastian dan berkata, tanpa ada amarah di matanya. Aku tidak peduli dengan sisanya, tapi kamu tidak bisa memindahkan makam itu. Jika ada yang berani bergerak lagi, aku akan membiarkan dia berbaring di peti mati selamanya. Suara Daniel Bastian dingin dan menusuk, penuh dengan pembunuhan ekstrim. Niat, matanya penuh dengan niat membunuh, aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Segera, tubuh Suruhai dan Su Ming bergetar, diselimuti oleh aura pembunuh itu, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menatap Daniel Bastian dengan ketakutan di mata mereka. Daniel Bastian, kamu. Meskipun Su Ming menggigil di bawah aura pembunuh, masih ada sedikit kebencian di matanya. Desir. Detik berikutnya, Daniel Bastian muncul di depan Su Ming, mencengkeram tenggorokan Su Ming dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Semua orang yang hadir saat ini tampak terkejut. Tampaknya kamu benar-benar ingin mencari kematian. Daniel Bastian menatap Su Ming dengan dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan menutupi seluruh tubuhnya. Wajah Su Ming memerah, matanya penuh ketakutan, tangannya terus meronta tapi sia-sia. Wajah Suruhai itu sangat berubah, dan dia berkata dengan cepat. Tuan Bastian, baru saja anak yang tidak berniat menyinggung, tolong maafkan saya. Saya berjanji bahwa grup Su tidak akan pernah menyentuh sebidang tanah itu lagi di masa depan, tolong biarkan anak itu pergi. Teriak Daniel Bastian dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, Su Ming terlempar dengan kejam dan jatuh ke tanah, batuk berulang kali, dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Ingat apa yang kamu katakan. Daniel Bastian meninggalkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh, dan pergi dari sini. Bagaimana kabarmu besok? Suruhai bergegas ke sisi Su Ming dan membantunya berdiri. Aku baik-baik saja. Su Ming menggelengkan kepalanya, matanya berkedip karena marah, dan wajahnya agak mengerikan. Oke, tenanglah, Daniel Bastian itu tidak sederhana, dia adalah orang yang kejam, kita seharusnya tidak menyinggung perasaannya dulu. Kata Suruhai dengan suara yang dalam. Ayah, mengapa kita tidak membiarkannya seperti ini saja? Aku benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Su Ming berkata dengan enggan. Dia dirawat di rumah sakit oleh Daniel Bastian karena muntah darah terakhir kali. Dibunuh, bagaimana mungkin Su Ming, seorang tuan muda terkenal di Tianhai, tahan. Aku tahu kamu tidak bisa menelan nafas ini, dan aku tidak bisa menelannya, tapi kita tidak bisa impulsif. Kekuatan orang ini sangat kuat. Kita belum bisa menghadapinya. Ambil perlahan. Aku sedang menghubungi beberapa orang sekarang. Akan ada kesempatan untuk membiarkan dia Anda membalas dendam. Suruhai meludah dengan wajah serius. Di sisi lain,
Setelah Daniel Bastian meninggalkan daerah kumuh, dia menerima telepon dari Dong Li dan menemuinya. Melihat wajahmu, pasti ada acara bahagia. Daniel Bastian tidak bisa menahan diri untuk berkata ketika dia melihat Dong Li dan melihatnya tersenyum. Ya, aku telah mendapatkan kembali W-nya, dan aku berencana untuk memulai perusahaanku sendiri untuk mendukungku dan W-nya. Pada saat yang sama, aku akan membuktikan kepada ayahku bahwa aku dapat mencapai sesuatu tanpa bergantung padanya, kata Dong Li sambil tersenyum berkata sambil tersenyum. Oke, perusahaan seperti apa yang akan kamu mulai? Apakah kamu punya dana? Daniel Bastian bertanya. Saya sedang belajar keuangan, dan saya berencana untuk memulai sebuah perusahaan keuangan. Namun, saya tidak memiliki cukup dana pada tahap ini. Saya berencana mengumpulkan sebagian dari uang itu untuk investasi, dan kemudian memulai sebuah perusahaan ketika dananya sudah habis. Cukup. Dong Li berkata langsung. Jangan terlalu merepotkan, aku akan memberimu 10 juta, itu sudah cukup. Daniel Bastian berkata dengan sangat bangga. 10 juta. Dong Li langsung tertegun, menatap Daniel Bastian dengan tatapan kosong. Tentu saja, apapun yang terjadi, kamu tetap saudaraku, jadi aku akan membantu secara alami. Daniel Bastian berkata dengan tenang, seolah-olah 10 juta bukan apa-apa baginya, tetapi faktanya juga sama. Dia memiliki kartu ungu yang diberikan oleh Fei Suelin di tangannya, bahkan jika dia mengambil beberapa ratus juta, tidak ada masalah 10 juta benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan nilai kartu ungu itu. Kakak Xiao, aku tidak bisa menerima ini. Dong Li bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang menerima atau tidak. Karena saya mengakui Anda sebagai saudara, saya tidak terlalu peduli. Anda dapat mengambil 10 juta dan memperlakukannya sebagai investasi saya di perusahaan Anda. Ketika saatnya tiba, Anda akan menghasilkan uang. Beri aku sedikit dividen. Daniel Bastian menatap Dong Li dan tersenyum. Setelah itu, Daniel Bastian membawa Dong Li ke bank, mengeluarkan kartu ungu, dan langsung mentransfer 10 juta ke Dong Li. Ketika staf bank itu melihat kemurahan hati Daniel Bastian, mereka semua tercengang. Bahkan manajer bank keluar untuk menyambut Daniel Bastian. Ketika Dong Li benar-benar melihat 10 juta ekstra di kartu banknya, dia benar-benar terpana, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 370. Xiao, bos, kamu akan menjadi bos Dong Li mulai sekarang. Dong Li memandang Daniel Bastian dan berkata dengan penuh semangat. Bos, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menghabiskan 10 juta ini tanpa bayaran. Dong Li menatap Daniel Bastian dengan ekspresi penuh tekad. Tidak terlalu peduli. Daniel Bastian tersenyum, dan tidak menganggap serius 10 juta yuan. Sekarang Daniel Bastian tidak menghargai uang. Yang paling dia hargai adalah kekuatannya sendiri. Selama dia kuat kekuatan, uang secara alami tidak akan ada kekurangan. Yanjing, ibu kota Cina. Di sebuah rumah yang penuh pesona dan keanggunan kuno, di samping sebuah kolam, seorang wanita berpakaian mewah berdiri di sini dengan sikap anggun dan mewah. Wanita itu terlihat berusia hampir 40 tahun, tetapi dia terlihat seperti wanita muda berusia 30-an, dan dia membawa keagungan yang mulia. Di belakang wanita ini berdiri seorang wanita berusia 30-an yang terlihat seperti seorang pelayan. Pada saat ini, seorang pria berjalan dengan cepat sambil memegang dokumen di tangannya. Nyonya, ini dikirim oleh seseorang dari keluarga Yan. Mereka mengatakan akan memberikannya kepada Nyonya untuk melihatnya. Pria itu berjalan ke arah wanita anggun ini dan berkata dengan hormat. Apa? Ekspresi keraguan melintas di mata Phoenix wanita itu, dan dia mengambil dokumen itu dan membukanya. Hanya dengan melihatnya, corak wanita itu segera berubah, pupil matanya menyusut, dan cahaya yang menakutkan melintas, dan auranya juga sedikit berubah, dengan rasa dingin. Bu, ada apa denganmu? Wanita berusia 30-an yang berdiri di belakang wanita itu bertanya dengan cepat. Bawa Leng Nian. Nyonya meletakkan dokumen di tangannya, dan meludah dengan suara penuh keagungan dan ketidakpedulian. Ya. Wanita itu mengangguk dan pergi dengan cepat.
Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Wanita itu menatap kolam di depannya, hawa dingin keluar dari tubuhnya, dan tatapan tegas melintas di matanya. Segera wanita itu membawa seorang pria dengan cepat. Pria ini mengenakan celana ketat hitam, wajahnya acuh tak acuh, tanpa ekspresi, seolah-olah wajahnya lumpuh, dan matanya dingin dan bersinar. Bu! Pria itu berjalan ke arah wanita itu dan berteriak dengan hormat, sedikit membungkuk. Aku ingat kamu memberitahuku saat itu bahwa ibu dan anak dibersihkan, kan? Kata wanita itu dengan nada yang dalam dengan wajah acuh tak acuh. Ya. Mata pria itu berkedip dan dia mengangguk. Lembian, kamu berani menipuku. Tiba-tiba, wajah wanita itu menjadi dingin, dan kekuatan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya, dan dia menyapu ke arah pria itu dengan mata dingin yang berkedip-kedip, penuh pencegahan. Celepuk! Pria itu berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata, Bu, maaf, saya memang menipu Anda. Saya membunuh wanita itu saat itu, tetapi saya tidak menemukan anak itu. Tetapi kemudian saya mengirim orang-orang untuk mencari di sana, dan anak itu tidak pernah muncul lagi. Dia seharusnya sudah lama mati. HMPH, mati? Coba lihat sendiri. Wanita itu mendengus dingin dan melemparkan dokumen di tangannya. Di depan ini men, yang terakhir mengambil dokumen itu dan melihatnya, dan ekspresinya segera berubah. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia muncul lagi. Hidup, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi seorang prajurit? Pria itu melihat informasi pada dokumen ini penuh dengan keterkejutan. Potong rumput tanpa mencabut akarnya, dan angin musim semi akan beregenerasi. Wanita itu meludah dengan suara dingin, matanya sedikit menyipit. Nyonya, tolong beri Lengmian kesempatan lagi dan biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata pria itu dengan kepala tertunduk. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu melewatkannya lagi, kamu tidak perlu kembali. Wanita anggun dan mewah itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan jangan tinggalkan jejak. Ya, Bu. Pria itu mengangguk dengan cepat, melihat foto di dokumen itu, matanya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Huaxia, ibu kota Shu. Ini adalah tempat yang dikenal sebagai tanah kelimpahan, kaya akan real estate dan pemandangan yang indah. Namun, di gunung tertinggi di Shudu, ada sebuah villa besar yang dibangun, villa itu membentang di atas seluruh gunung, megah dan megah. Energi spiritual di puncak gunung menyelimuti villa, memberikan perasaan samar, sangat misterius. Dan villa ini adalah kediaman sekte Tang di dunia seni bela diri, dan semua murid sekte Tang tinggal di sini. Di sebuah ruangan di villa ini, sekelompok orang berkumpul. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki nafas panjang dan mata seperti dewa. Mereka semua adalah pejuang yang kuat. Seorang pria parubaya dengan rambut beruban sedang berbaring di tempat tidur di kamar, mata pria itu tertutup dan wajahnya pucat. Pria ini tidak lain adalah Tang Shihai, master dari sekte Tang, seorang seniman bela diri top dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi sekarang dia telah terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur untuk waktu yang lama karena keracunan. Di samping tempat tidur, seorang lelaki tua berambut abu-abu dan bermata dalam menusuk tubuh Tang Shihai dengan jarum emas di tangannya, wajahnya terlihat sangat serius. Di seberang tempat tidur berdiri seorang wanita berusia 20-an, dengan wajah halus dan cantik, berpakaian merah, dengan rambutnya diikat kepang warna-warni, dia langsung terlihat tampan. Hanya saja wajahnya penuh kekhawatiran saat ini, memandangi Tang Shihai yang terbaring di tempat tidur, dan dia adalah wanita tertua dari keluarga Tang, putri Tang Shihai, Tang Shengyi. Berdiri di samping Tang Shengyi adalah seorang pria paruh-baya berjubah panjang dengan wajah yang dalam, matanya berkedip dari waktu ke waktu, dia adalah adik laki-laki Tang Shihai, Tang Shihe, wakil kepala sekte Tang. Setelah sekian lama, lelaki tua akupuntur itu mengambil kembali jarum emas, menarik napas dalam-dalam, bangkit dan memandang Tang Shengyi dan Tang Shihe, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah menyesal. Maaf untuk ketidakmampuan saya benar-benar tidak bisa mengobati master sekte Tang racun yang Anda dapatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Hua, bukankah Anda dikenal sebagai dokter nasional?
Keluarga Hua Anda juga merupakan keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimana bisakah kamu tidak bisa menyembuhkan ayahku? Ekspresi Tang Shengyi berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Saint Claude, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa dokter terkenal di dunia sekuler ini hanya menipu orang biasa dan tidak memiliki kemampuan. Sekarang kamu dapat melihat bahwa untuk menyelamatkan ayahmu, kamu masih membutuhkan orang-orang dari lembah Raja Obat. Tang Shihe meludah dengan suara yang dalam, nadanya sangat belak-belakan. Mendengar kata-kata pihak lain, lelaki tua itu tampak sedikit malu, tetapi tidak membantah, dan kemudian berkata, Nona Tang, maaf, saya tidak kompeten, jadi saya pergi dulu. Tuan Hua, tidak peduli apa, biarkan kamu berlari keras untuk sementara. Ayo, datang dan dapatkan Ganoderma Lucidum Millennium untuk Tuan Hua. Kata Tang Shengyi. Kain suci, kamu. Ekspresi Tang Shihe berubah. Paman kedua, ini urusanku, jadi jangan khawatir tentang itu. Kata Tang Shengyi dengan suara yang dalam. Nona Tang, lelaki tua ini tidak kompeten dan tidak membantu saya. Saya malu dengan Ganoderma Lucidum Millennium ini, jadi saya pergi dulu. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu pergi dengan cepat. Bab 371. HMPH, dia adalah dokter akal sehat. Tang Shihe mendengus dingin, lalu menatap Tang Shengyi. Shengyi, sekarang kamu telah melihatnya, kamu ingin menyembuhkan kakak, kita hanya bisa mengandalkan Yao Wanggu, jika tidak kakak tertua tidak akan pernah bangun. Tang Shengyi memandang Tang Shihe yang berbaring di tempat tidur, matanya berkedip-kedip. Itu benar, Nona, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Master Sekte adalah Yao Wanggu. Beberapa tetua sekte Tang berkata satu demi satu. Oke, aku akan menyerahkan masalah mengundang Yao Wanggu kepadamu, paman kedua. Sekarang kalian semua keluar, aku ingin menemani ayahku dengan tenang. Kata Tang Shengyi, dan orang-orang lainnya meninggalkan ruangan satu demi satu. Tang Shengyi berjalan ke samping tempat tidur dan memegang erat tangan ayahnya Tang Shihe. Ayah, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan membangunkanmu. Tang Shengyi berkata dengan lembut, lalu wajahnya berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ada juga orang yang meracunimu, aku pasti akan membangunkanmu. Dia akan tertangkap. Di ruangan lain di Villa Tang Men, Tang Shihe masuk, dan ada seorang pemuda dengan mata muram duduk di ruangan ini. Melihat Tang Shihe masuk, dia segera bangun dan berteriak. Ayah! Ada apa? Apakah Hua Guo sudah menyembuhkan paman? Karena Raja Obat Gu tidak punya siapa-siapa untuk menyelamatkan Tang Shihe. Tang Shihe mencibir. Ayah, langkahmu sangat pintar. Kamu bisa menyerahkan lembah Yaoang dan memegang sekte Tang di tanganmu. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Pemuda itu, putra Tang Shihe, Tang Qing, berkata dengan senyum dingin. Ini adalah rencana yang telah kususun dengan susah payah begitu lama, dan aku hanya menungguku menjadi kepala baru dari sekte Tang. Mata Tang Shihe bersinar dengan cahaya yang menakutkan. HMPH, kalau begitu aku ingin melihat betapa sombongnya Tang Shengyi di depanku. Tang Qing mencibir, lalu mengerutkan kening dan berkata, Ayah, apakah menurutmu Tang Shengyi akan setuju untuk melakukan ini? Demi kehidupan ayahnya, dia harus setuju. Tang Shihe memiliki senyum percaya diri di wajahnya, dengan tampilan kontrol atas segalanya. Tianhai, di kamar sebuah villa, saat suara tumpul bergema, aura yang kuat memenuhi ruangan. Kemudian pintu kamar ini dibuka, dan Peng Hu yang telanjang sampai pinggang dan memperlihatkan tubuh berotot keluar. Saat ini aura Peng Hu sangat berbeda dari yang sebelumnya, dia memancarkan aura yang sangat kuat. Cerah dan penuh energi. Bos, apakah Anda membuat terobosan? Berdiri di luar ruangan ini adalah 3 pria berotot, yaitu 4 Jenderal Peng Hu. Macan Tutul 1, Macan Tutul 2, dan Macan Tutul 3. Ada juga pria berwajah seram dan bertubuh kurus bernama Poison Wolf, yang juga merupakan master bawahan Peng Hu. Ya, setelah sekian lama, akhirnya aku melangkah ke Huajin. Huajin dan Anjin ini benar-benar berbeda. Mata Peng Hu berkilat kegirangan. Selamat kepada bos karena berhasil menerobos. Ketiganya berteriak serempak. Bos, sekarang kamu telah menjadi ahli transformasi energi, haruskah kita
Serigala beracun memandang Peng Hu dan bertanya. Ya, sudah waktunya untuk menyelesaikan semua ini. Peng Hu mengangguk, lalu meludah dengan mata berkedip. Tapi aku merasa bahwa aku lebih khawatir tentang Daniel Bastian itu sekarang. Kekuatannya tidak sederhana, kupikir dia juga harus menjadi seorang Huajin adalah seorang master, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Dong Li dan Long Qianqian itu. Jika dia campur tangan pada saat itu, saya khawatir itu akan merepotkan. Bos, ini sederhana, jika dia benar-benar seperti itu. Kuat, kita bisa membiarkannya. Dia digunakan oleh kita. Mata serigala beracun bersinar dengan tatapan menyeramkan. Oh, bagaimana kita bisa menggunakannya? Peng Hu menatap Poisonous Wolf dengan tatapan ragu di matanya. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah dengan mengancam dan mengendalikannya dengan orang yang paling dia sayangi. Orang yang paling dia sayangi? Peng Hu terkejut. Tunangannya, Rizka Yeti. Kata Poisonous Wolf. Ini. Rizka Yeti adalah wanita tertua dari keluarga Yeti, aku khawatir. Peng Hu mengerutkan kening. Jangan khawatir, kami tidak menyakitinya. Kami hanya menggunakan Rizka Yeti ini untuk mengendalikan Daniel Bastian. Ketika kamu menjadi pimpinan grup naga dan harimau, bos, bahkan keluarga Yeti tidak akan berani melakukan apapun padamu. Serigala beracun berkata satu persatu. Kamu benar. Saat aku menjadi pemilik grup naga dan harimau, bahkan keluarga Yeti tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ekspresi jijik melintas di mata Peng Hu. Leopard 3, aku serahkan masalah ini padamu, lakukan dengan bersih. Peng Hu memandang macan tutul 3. Ya, bos. Leopard San mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Leopard sih? Masih terbaring di rumah sakit, lukanya tidak serius. HMPH, Daniel Bastian ini berani menyakiti bawahanku, setelah aku menggunakan dia, aku pasti akan membuatnya merasa lebih buruk daripada rasa kematian. Peng Hu mendengus dingin, tatapan berbisa melintas di matanya. Grup Yip. Ketika Daniel Bastian sedang duduk di kursinya dalam kebosanan, Qiu Yuing datang dan menepuk kepala Daniel Bastian. Ada apa, Mener Qiu? Daniel Bastian menatap Qiu Yuing dan berkata dengan cepat. Datanglah ke kantorku. Qiu Yuing mengatakan sesuatu, berbalik dan berjalan menuju kantor. Daniel Bastian mengikuti di belakang. Di kantor, Qiu Yuing terus menatap Daniel Bastian. Mener Qiu, kamu telah menatapku. Kamu telah ditaklukkan oleh penampilan tampanku. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Daniel Bastian menatap Qiu Yuing dengan nakal. Berpura-pura menjadi pacarku lagi. Kata Qiu Yuing tiba-tiba. Apa? Daniel Bastian terkejut, menatap Qiu Yuing. Qiu Yuing sedikit tersipu, menatap Daniel Bastian dan berkata lagi. Aku akan membiarkanmu berpura-pura menjadi pacarku lagi. Cintai aku di dalam hatimu. Jika kamu benar-benar jatuh cinta padaku, kenapa tidak kamu saja katakan saja? Lagi pula, itu bukan sesuatu yang memalukan. Aku tahu aku bahkan tidak seperseribu setampan Andy Lau dan Takeshi Kaneshiro. Disukai oleh wanita cantik adalah hal yang sangat normal. Aku tidak akan menertawakanmu. Mati. Kata-kata fasih Daniel Bastian menyebabkan Qiu Yuing menjadi marah dan melemparkan dokumen ke Daniel Bastian, tapi dialah yang tertangkap. Mener Qiu, mengapa kamu begitu kesal? Mungkinkah Bibi ada di sini? Daniel Bastian menatap Qiu Yuing dengan curiga. Diam. Wajah Qiu Yuing kembali acuh tak acuh, dan dia berteriak dengan sungguh-sungguh. Oh! Daniel Bastian tutup mulut dengan patuh. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku lagi, itu saja. Qiu Yuing berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kamu tidak berbicara? Setelah Qiu Yuing selesai berbicara, melihat bahwa Daniel Bastian tidak berbicara, dia tidak dapat membantu tetapi memalingkan muka, dan yang terakhir membuat gerakan zip di sekitar bibirnya dengan tangannya. Bab 372. Daniel Bastian, kamu. Mata Qiu Yuing berkilat karena marah lagi, dan dia hendak menghancurkan gelas air ke arahnya. Jangan bersemangat, jangan bersemangat.
Daniel Bastian berkata dengan cepat. Kemudian Qiu Yuing meletakkan gelas airnya dan berkata, apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Bahwa Zheng Xiaodong mengganggumu lagi? Daniel Bastian bertanya dengan curiga. Tidak, mantan pacarku yang kembali. Kata Qiu Yuing dengan tatapan rumit di matanya. Mantan pacar? Mata Daniel Bastian berkilat heran, dan dia menatap Qiu Yuing. Menir Qiu, kamu juga punya mantan pacar? Apa maksudmu? Wajah Qiu Yuing menjadi gelap, dan dia menatap Daniel Bastian. Menir Qiu, jangan salah paham. Kupikir kamu belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Lagi pula, untuk wanita cantik sepertimu, siapapun yang menjadi pacarmu mungkin tidak akan putus denganmu. Daniel Bastian berkata dengan cepat. Saya berbicara dengannya di universitas. Dia adalah pengawas kelas kami dan akar rumput sekolah-sekolah kami. Dia sangat populer, memutuskan untuk pergi ke luar negeri, dan meninggalkan saya, kata Qiu Yuing dengan ekspresi rumit. Kalau begitu ini sekarang. Dia baru saja kembali ke Cina beberapa hari ini, dan tiba-tiba mengumpulkan sekelompok alumni dari universitas untuk mengadakan pesta alumni, dan mengundang saya. Saya tidak ingin pergi, tetapi saya akhirnya bermain dengan beberapa universitas teman baik saya semua memanggil saya untuk hadir, dan saya setuju karena saya malu untuk melalaikan. Lalu apa hubungannya dengan kamu memintaku untuk berpura-pura menjadi pacarmu? Mungkinkah kamu telah kehilangan cintamu dan ingin menggunakanku untuk membuat marah pacarmu? Daniel Bastian berkedip. Tentu saja tidak. Sejak dia putus denganku, aku benar-benar menyerah padanya. Kali ini dia tiba-tiba kembali ke Cina untuk mengadakan pesta alumni dan mengundangku ke sana. Aku takut dia memikirkan sesuatu, jadi aku ingin membawa pacar. Di masa lalu, bahwa Menir Qiu sama narsistiknya denganku. Ini perkelahian. Canda Daniel Bastian. Jangan bicara omong kosong, katakan saja ya atau tidak. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian. Karena itu perintah Menir Qiu, aku akan melakukannya secara alami. Kupikir aku mungkin juga menjadi pacar ratumu. Kamu bisa membayarku sedikit gaji setiap bulan. Aku bisa menjadi pacarmu kapan saja, dan tidak hanya tidak apa-apa di siang hari, tetapi jika Anda membutuhkannya di malam hari, saya juga dapat melakukan tugas pacar saya untuk membantu Anda, dan saya yakin Anda akan puas. Aku akan menutup mulutmu dengan jarum. Qiu Yuing berkata lagi melotot tajam. Daniel Bastian dengan bijaksana menyelipkan bibirnya, dan berhenti berbicara. Jam 7 malam ini, Menara Tianxiang, jangan terlambat. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dan berkata. Daniel Bastian mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Orang ini. Qiu Yuing tersenyum tipis. Wanita ini benar-benar tidak mengerti, dia tidak datang ke sini, mengapa dia sangat marah. Daniel Bastian keluar dari kantor, melengkungkan bibirnya, dan kemudian tatapan celaka muncul di matanya. Tapi yang dikenakan wanita ini sangat seksi. Aku tidak menyangka dia wanita cemberut. Daniel Bastian tersenyum jahat. Hal buruk apa yang kamu pikirkan dengan senyum celaka di wajahmu itu? Sosok Hong Mei muncul di depan Daniel Bastian, dan aroma mawar seperti anggrek dan kasturi muncul di wajahnya. Melihat wanita yang penuh kedewasaan ini, seperti buah persik yang matang, Daniel Bastian merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Aku sedang memikirkan hal-hal buruk tentang berada di tempat tidur denganmu. Daniel Bastian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Hong Mei, menghembuskan udara panas. Kamu cabul. Hong Mei tersipu, dan tatapan malu muncul di matanya. Kamu tidak datang menemuiku selama beberapa hari, apakah kamu melupakanku? Hong Mei memandang Daniel Bastian dengan sedikit kebencian. Bagaimana mungkin, sesuatu terjadi beberapa hari ini, maaf, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakanmu, ketika aku punya waktu, aku akan pergi dan menghiburmu. Daniel Bastian tersenyum jahat. Apa yang kamu lakukan? Ini perusahaannya, hati-hati untuk ditemukan. Mata menawan Hong Mei memberi Daniel Bastian tatapan putih, dan dia berbalik dan pergi dengan cepat. Bagian yang terbungkus rok hitam bergoyang dengan langkah Hong Mei, Daniel Bastian terlihat sangat marah.
Sepertinya aku benar-benar perlu mencari waktu untuk bersenang-senang, pikir Daniel Bastian diam-diam. Seiring waktu berlalu, malam berangsur-angsur menyelimuti langit dan laut. Di luar gedung Tianxiang, arus tamu yang terus-menerus memasuki restoran yang sangat terkenal di Tianhai ini. Pada saat ini, di luar gedung Tianxiang, seorang pria muda dengan setelan bermerek, sepatu kulit kelas atas, lapisan pomade di rambutnya, dan jam tangan giok serbaguna berdiri di sini. Dilihat dari pakaiannya yang berharga ratusan ribu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat berharga. Dan pria kaya ini adalah mantan pacar Qiu Yuing, Wang Tiancheng. Segera alumni yang dipanggil oleh Wang Tiancheng muncul satu persatu, dan mereka menyapa Wang Tiancheng dengan antusias saat melihat si di Wang Tiancheng. Kamu masuk dulu, aku sudah membuka kamar pribadi di gedung Tianxiang. Wang Tiancheng memandangi sekelompok alumni dan berkata dengan ringan. Pemimpin pasukan Wang, kamu pasti sedang menunggu seseorang, kan? Kata seorang pria. Sun King, bukankah kamu berbicara omong kosong? Kita semua dapat melihat bahwa pemimpin pasukan Wang sedang menunggu seseorang, dan jika tebakanku benar, dia pasti sedang menunggu kecantikan besar kita Qiu. Pria lain tersenyum. Saat mereka mengatakan itu, alumni lain mengolok-olok satu sama lain, sebagai alumni Wang Tiancheng dan Qiu Yuing, mereka secara alami mengetahui hubungan di antara mereka. Kali ini Wang Tiancheng tiba-tiba kembali ke Tiongkok, bahkan mengadakan pertemuan alumni ini, bahkan secara khusus mengundang Qiu Yuing ke sini untuk tujuan yang jelas. Wang Tiancheng tersenyum, tetapi tidak berbicara. Segera Qiu Yuing datang ke sini dengan BMW biasa, membuka pintu dan berjalan keluar. Yuing. Melihat penampilan Qiu Yuing, mata Wang Tiancheng berbinar gembira, dan dia berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Yuing, kamu di sini. Setelah beberapa tahun, kamu menjadi semakin cantik. Wang Tiancheng menatap Qiu Yuing dan langsung memujinya. Terima kasih atas pujiannya. Qiu Yuing berkata dengan datar, tanpa ekspresi di wajahnya. Wang Tiancheng melihat ekspresi Qiu Yuing, matanya berkedip, dan dia melanjutkan. Yuing, bagaimana kabarmu selama ini? Aku tahu bahwa aku memilih untuk menyerah padamu dan meninggalkan negara, dan aku sangat menyakitimu. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, dan saya harap Anda dapat memaafkan saya.